Ini rekan saya juga ya, Ilham. Ya, saya ini penggemarnya Messi dan cita-cita saya melihat Messi itu diselain mengata di sebenarnya kan. Mana lagi kemungkinan berpotensi main nanti karena mengingat Argentina katanya mau didatangkan oleh PSSI. Ya, betul. Ini seru juga nih, Untuk- tontonan mahal ini. Ya, untuk squad list yang dibawa oleh Sintayong untuk FIFA Matchday melawan Argentina nanti ya tanggal 11 Juli. Itu untuk kiper Hernando Ari. Memang panggung. Demam panggung melihat kemarin ya soal SEA Games. Kita sebetulnya sudah punya mental yang baik melawan negara-negara kuat kan ya. Kan kemarin SEA Games kan kita juara kan ya, juara SEA Games kan Telak lagi. otomatis kan mental kita kan mental juara gitu kan. Masih bergema-gema gitu kan ya. Iya. Jadi saya yakin pasti. Nah, menurut Raka dan Ilham nih, bagian striker depan siapa yang bagus nih, cocok duet nih? Kalau analisa gue sih pengennya starting line up itu Sintayong menurunkan formasi 4-3-3. 4-3-3. Tuh. Kuat nggak kira-kira itu 4-3-3? 4-3-3 itu menurut gue formasi yang sangat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. All thing will be discussed in the studio. Alhamdulillah, kita hari ini kedatangan tamu dari pengamat sepak bola. Karena baru-baru ini ada isu-isu hangat dari tingkat nasional berkaitan dengan kedatangan dari Argentina. Siapakah dia? Raka Adrian dan Ilham. Sehatkah? alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Jauh-jauh lo datang sini menyempatkan waktu. Siap. Oh iya juga ya. Salah kamar dia. kita ngomongin bola bajunya motocross ya, MotoGP ya. Oh iya. Wow. Ada sponsornya juga. Aduh, sponsor. Baik ya. Ini isunya sangat hangat sekali beberapa hari ini. Ya. Mungkin perkenalkan diri dulu dari. Halo, selamat siang pengamat sepak bola dimanapun Anda berada. Saya Raka Andrian dari kota Serang. Dan ini rekan saya juga ya, Ilham. Ya, saya ini penggemarnya Messi dan cita-cita saya melihat Messi itu diselain mengata di sebenarnya kan. Mana lagi? Testanya sangat tinggi ya. Iya ya. Bakalan dinanti banget nih gitu. Messi main melawan Indonesia dan bertemu dengan Asnawi Mangku Alam. Ini langsung ke pokok pembahasan. Iya. Sempat ada yang nyeletuk gini loh di komentar. Apa benar katanya kalau Messi Asnawi nyeleding Messi bakalan ganti namanya menjadi Asnawi Mangku Messi gitu. Bukan alam lagi. Tahu ya, kalau nggak salah Asnawi itu yang main di Korea ya. Tapi ya Asnawi itu kemarin cedera. Ya. Dia nggak bisa main. Nanti nggak bisa main dia soalnya dia nggak dipanggil. Si Asnawi itu Dipanggil. Squad listnya itu dipanggil. Udah ada list-listnya. Siapa aja yang kemungkinan berpotensi main nanti? Karena mengingat Argentina katanya mau didatangkan oleh PSSI. Ya, betul. Ini seru juga nih, tontonan mahal ini. Ya, untuk squad list yang dibawa oleh Sintayong untuk FIFA Matchday melawan Argentina nanti ya tanggal 11 Juli. Itu untuk kiper Hernando Ari, Reza Arya Pratama, Syahrul Trisna, Fahrudin Arianto, Edo Febriansyah, Rizky Ridho, Yance Sayuri, Andi Setio, Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Wells, Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Hussein Patinama, Rahmat Irianto, Mark Klok, Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Yakob Sayuri, Ivar Jenner ya, Stefano Lillipali, Rafael Struik, Witan Sulaiman dan Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Itu rata-rata usia berapa itu? U22, U24 apa senior juga ada di sini? Campuran. Oh, campuran. Jangan di sini kebanyakan pemain yang kemarin berkompetisi di SEA Games. Oh. Ya dipanggil oleh coach. Oke. Karena kan ini kan harus kawin dulu nih kalau sama bareng dengan senior kan gitu ya.
karena kan harus dikawin paksa dulu ya. Apalagi iya dong. Betul. Karena kan bawa nama bendera negara gitu kan. Karena mau nggak mau suka nggak suka ya di lapangan harus kompak begitu ya. Betul. Pak Ilhamnya. Ya, semoga saja dari tim senior ini bisa membimbing gitu ya. Maksudnya mengajak pemain-pemain muda ini untuk bermain cantik gitu. Memberikan pengalamannya terhadap pemain-pemain muda. Iya, karena Argentina ini kan senior semua kan ada si Messi ya. Di Maria. Sebenarnya kan striker Manchester City yang lagi sangar-sangar ya nih, Julian Alvarez. Gua sih kalau gue ada di lapangan pasti gue grogi sih men. Ya. Itu pemain juara dunia men, terkenal ya. Nomor 1 lagi ya kan, pemain terbaik gitu. Nah kira-kira mengatasi antisipasi para pemain ini menurut Pak Ilham nih, kira-kira nanti di lapangan teman-teman di timnas ini bakal apa ya, grogi nggak gitu tuh ketemu pemain-pemain demam panggung melihat kemarin ya soal SEA Games. Kita sebetulnya sudah punya mental yang baik melawan negara-negara kuat kan ya. Kan kemarin SEA Games kan kita juara kan ya, juara SEA Games kan telak lagi. Otomatis kan mental kita kan mental juara gitu kan. Masih bergema-gema gitu kan ya. Iya. Jadi saya yakin pasti mental kita Indonesia, khususnya timnas Indonesia itu baik gitu. Jadi menang kalah mah urusan nanti lah ya. Yang penting mainnya baik aja gitu. Karena mengingat kita waktu itu pernah bertarung melawan Uruguay ya. Uruguay ya, itu telak ya itu. Telak 1. Nah, di situ kan kita bisa mengevaluasi kan. Mengevaluasi mental segala macam. Nah, menurut kalian nih, kira-kira kalau skor berapa ya? Kalau skor itu bola itu kan bulat ya. Yes. Nggak bisa ketebak. Nggak bisa ketebak ya. Tapi kemungkinan mudah-mudahan lah Indonesia menang 2-1. Kita harus tetap optimis ya kan, walaupun friendly kan ini friendly kan. FIFA Matchday. Iya. Itu bakal berpengaruh untuk ranking FIFA. Ya. Oh gitu. Iya. Berpengaruh besar itu. Pengaruh besar. Potensi naik 2 bisa dah ya. Iya. Jadi Indonesia menang, seri kalah pun akan bertambah poinnya. Oh. Karena melawan juara dunia, peringkat 1 FIFA ya, peringkat 1 FIFA. Sebenarnya Argentina itu tidak butuh poin ranking FIFA ya. Iya. Nggak perlu. Mereka mah mejem aja udah tinggi. Tapi kan Argentina kan berbilangnya Gengsi. Gengsi lah ya. Masa peringkat 1 kan melawan peringkat 149 kan ya 45 ya. Sok ya pasti permainan mereka tuh ngajarin kita banget. Iya. Harus kita ambil itu ilmunya. Ya, itu kesempatan bagus. Peluang ya. Peluang bagus untuk belajar gitu loh. Belajar dari sepak bola dunia gitu ya. Supaya permainan kita tuh agar indah dilihat. Etika di lapangan pemain luar tuh beda dengan etika di lapangan pemain kita kan. Iya. Ada bedanya di mana? Mungkin kalau pemain luar itu ya ketika bentrok atau ya nggak main fisik langsung, nggak pukulan kayak di kita ya gitu. mudah terpancing emosi lah. Terpancing emosi. Kalau di luar cara mengatasi apa sih paling kepala doang. Enggak, tapi kan ada momen-momen di mana bermain bola kan perlu ada skenario, perlu ada drama ya kan orang-orang kan. Ya. Tapi kan ini friendly ya, nggak serius-serius amat, tapi cukup membanggakan lah menurut gue ya, cukup membanggakan. Nah, kalau nggak ada Messi nggak main gimana? Kalau Messi nggak main gimana? Kecewa sih. Penduduk Indonesia bakal kecewa. Seluruh penduduk sepak bola di Messi nggak sampai datang ke Indonesia dan tidak bermain. Kayaknya tiketnya tunggu penggemar sepak bola di Indonesia itu bukan timnas Argentinanya, tapi Messi. Masuk juga gitu kan di 19 tahun kan. Masuk saya pun gitu loh.
pendukung Messi. Jadi nanti pas ketika kalian beli tiket ya kan kalian pakai baju timnas Indonesia apa baju timnas Argentina ya? Gue tahu tetap. Oh sudah. Gue tetap. Kalau perorangan kita dukung Messi. Kalau soal Ya. apa namanya itu timnas Indonesia. Tapi memang itu kalau kata biografi mah anak ajaib kata orang. Iya. Skillnya nguler-nguler gitu. Manusia setengah alien. Itu isunya itu manusia setengah alien. Apa lu sendiri? Dari planet lain. Messi itu juga dari planet lain. Tapi itu informasinya tahun ini apa tahun depan? Tahun ini. Tahun ini ya. Tanggal 19. Habis melawan Palestina itu 5 harinya nanti lawan Argentina. Oh gitu. Kita sebelumnya friendly match, FIFA match lawan Palestina dulu. Kalau lawan Palestina, gue optimis menang ya. Indonesia optimis menang lawan Palestina. Oh saudara kita. Ya saudara kita gitu. Tapi Tapi kita pasti lapangan bola. Sepak bola. Ini sepak bola gitu. Iya. Nah menurut Raka dan Ilham nih, bagian striker depan siapa yang bagus nih? Cocok duet nih. Kalau sebut tadi ada Alkan Elkan Bago. Oh itu Alkan Bagut. Oh itu back. Untuk Elkan Bago. Nah bagian depan siapa nih? Gue udah nyusun formasi ini ya, analisa gue gitu. Sesuai prediksi gue gitu. Analisa gue sih pengennya starting line up itu Sintayong menurunkan formasi 4-3-3. 4-3-3. Tuh. Kuat nggak kira-kira itu 4-3-3? 4-3-3 itu menurut gue formasi yang sangat efektif untuk membendung 3 striker Argentina ya. Wah, striker Argentina tuh bos. Tapi Messi satu aja 4, backnya 4 tuh kurang loh. Messi yang sekarang bukan Messi yang Nah. Usia nggak bisa dibohongi bos. Iya. Wih, Messi back 4 Iya. kurang sama dia. Itu dulu kan. Itu dulu. bos. Kalau sekarang nggak bisa. Apa kita konfirmasi aja langsung ke Messi yuk. Undang sini ya. Kita punya Elkan Bagot yang masih muda, postur tubuh tinggi, Oh iya benar. speed bagus. Iya benar. Duel di udara jangan ditanya. Oke, benar. Dia bermain di Eropa. Dia sering juga nyolong ke depan ya, Ham ya. Elkan Bagot itu sering Sering melakukan umpan-umpan lambung ke depan ya gitu, umpan-umpan langsung dari daerah pertahanan menuju ke kotak penalti lawan. Back selain Elkan Walcott siapa? Di sini kita punya back naturalisasi juga ya, Jordi Amat. Bagus itu. Kalau dia Jordi Amat. ikut pengalaman apa? Oh gitu. Apalagi dia itu pernah ketemu Messi kan Iya, dalam di pertandingan Liga Spanyol. Oh dia ini sekarang ada di Liga Spanyol nih. Kalau sekarang di Liga Malaysia. Oh sekarang ada di Dulu tahun berapa itu ya? 2000. Berarti STY ini Sintayong ini manggil semua nih. Iya. Ya. Naturalisasi semua dipanggil yang kemarin di naturalisasi itu. Ya kita harus butuh naturalisasi sih. Iya benar. Yang pengalaman mereka di Eropa kan diterapkan di Indonesia. Berbagi pengalaman tuh. Ilmu yang mahal itu adalah pengalaman ya. Itu. Nah back Indonesia siapa? Ini menurut ini ya analisa gua gitu. Untuk pemain belakang dari kiper kita punya Syahrul Trisnat. Itu menurut gua bagus ya kemarin di AFF Enggak SEA Games. di SEA Games. SEA Games ya. Games kemarin cukup bagus lah ya gitu kan. Ketika menggantikan peran Hernando Ari ya. Iya. Pada saat Hernando Ari. Oh yang di detik-detik terakhir itu ya. Betul. Ya dia menghalau penalti sama menghalau tendangan selanjutnya itu ya. Mentahannya. Jadi untuk kiper itu ada Syahrul Trisna, untuk back tengah itu kita pasang Elkan Bagot dan Jordi Amat atau Elkan Bagot dan Rizky Ridho ya. Itu back muda kita yang sangat kompeten gitu Pak. Ya di situ kita udah punya dua opsi. Untuk sayap kiri, Sayapnya siapa? back sayap kiri itu kita pasang Asnawi. Asnawi. Oh iya. Ya mudah-mudahan Kalau nggak cedera ya. Opsi gua Asnawi, antara Asnawi dan Pratama Arhan itu oke. Asnawi. Oh iya. Dan di back kanan gua punya Sandy Wells yang pemain naturalisasi ya. Oh gitu. Mainnya di Liga Pengalamannya, Eropa juga mainnya di seperti Liga itu. Eropa. Oh. Iya. Tempatnya di Belgia. Belgia, di Liga Belgia. Nah ini nih seru nih. Maksud gue gini kan, pemain-pemain Eropa nih dipanggil nih untuk menyatu nih dengan pemain-pemain timnas nih.
kan ada yang minim pengalaman ya kan. Ini kan dipaksa kawin nih, dipaksa kawin dengan kelas-kelas mereka bermain kelasnya di Eropa kelas ini kan. Nah, ada nggak nanti ya strategi gitu yang dikeluarkan oleh Sintayong gitu tuh untuk mengatasi mereka yang para pemain ini semangat gitu loh, supaya mereka ini nggak ego gitu main tuh, karena kan harus kompak dong. Harus kompak. Ada strategi apa nih Sintayong nanti nih kira-kira nih selain strategi 4-4-2 Ya. 4-4-3 4-3-3 ya. Mungkin Sintayong bisa memakai strategi 5-3-2. Jadi kita banyakin di belakang. Kondisional tapi kondisional itu ya. Atau 3-4-3. Banyakin gelandang tengah. Tapi yang kita harapkan itu Indonesia itu bisa menyerang, bukan kita bertahan gitu ya. Iya. Itu kita bisa menyerang. Indonesia harus bisa menyerang ya. Minimal gocek Messi ya. Si Raka juga ikut nih nanti nih gocek Messi. Kapan lagi kan besok digotek sama itu siapa? Ya, Messi digocek sama Pratama Arhan. Tapi Arhan itu leg parahnya bagus loh men. Itu juga apa namanya? Jadi pertimbangan ya. Jadi pertimbangan juga. Tapi kalau misalnya antara Asnawi sama Arhan nih, saya setujunya si Arhan dulu dimainin babak pertama nih. Tapi Asnawi juga bagus sih. Asnawi sangat body balance sih. Bodinya gede bener kan? Asnawi dia punya speed. Dia punya body balance bagus. Dia punya ketenangan yang sangat luar biasa. Dan punya leadership juga nih. Gue pernah ngeliat di YouTube tuh, dia sempat mengatur Ya, yang di tim-tim liga kita ya, di liga kita sama di luar juga. Gue sempat lihat tuh. Apalagi kan jam terbang Asnawi itu di Korea Selatan tuh. Yang lainnya kan dia bermain terus. Oh iya benar. Sampai dia di cedera itu sampai menit berapa itu ya? Babak pertama waktu ya. Dia sampai cedera itu nggak diganti. Oh. Karena apa ya? Si klubnya itu nggak ada apa namanya? Udah habis ya ya. Dia dipaksa untuk bermain loh. menahan rasa sakit. Juga kan. Bagus juga nih. Iya. Oh, striker siapa tadi? Untuk pemain tengah dulu kita bahas. Tengahnya. Untuk gelandang itu kita punya Mark Klok ya, dari Persib Bandung, Marcelino dari Persebaya, SKZ Belgia, klub Belgia, dan Seni Patinama. Iya, Seni Patinama tuh bermain di klub Di SEA Games main nggak kembali? Belgia sama aja. Enggak, dia belum pernah dipanggil timnas. Karena baru pertama kali Seni Patinama, Sandy Wells itu dipanggil ke timnas ini baru pertama kali ya. Gua sempat lihat di YouTube skill Seni Patinama tuh luar biasa banget. Oh, Main kidal dia nih. oh kidal. Kirinya bagus ya. Keren banget, skillnya bagus. Menurut gue ya mudah-mudahan bisa menyeimbangi lini tengah di Argentina ya. Maksud gue bukan hanya skill ya, tapi bisa menahan serangan dari timnas Argentina. Tapi kemungkinan nama-nama yang disebut tadi itu bakal berpotensi berubah nggak? Berubah pasti. Gitu ya. Pasti kan hanya prediksi ya. Prediksi. Jadi untuk pemain depan kita sayap kiri pakai Stefano Lillipali. Lillipali. Yang Asian Games itu gacor dia sepeda terbalik ya. Umpan-umpannya mah Manjat banget Iya lah. Lillipali ya. Lillipali itu Keren. untuk Tapi gua ada satu pemain dari Persib gue suka sih. Kenapa nggak masuk gitu tuh? Siapa? Febri. Febri. Gua senang man sama dia terus. Febri sekarang di Persib aja dari ambil Mungkin jam terbang Jam terbang ya. Jadi kan semua yang dipanggil Sintayong itu kan jam terbangnya kalau karena kan Febri di Persib juga jarang di main dijadikan starter. Tapi dia punya skill, punya kecepatan nih. punya. Kecepatan. Sebenarnya kalau kecepatan di apa namanya pemain dia banyak. Todd Ferre ya. Itu yang kemarin Qatar itu kan. Oh iya. Kau itu mau comeback banget kan? Enggak dipanggil. Oh. Padahal dia kan ngacak-ngacak tengah tuh biasanya dia. Sebenarnya pemain yang top di Indonesia itu banyak yang panggil kayak Egy Maulana Fikri, yang dijuluki dengan Egy Messi ya. Egy Messi. Oh, oke. Beliau nggak dipanggil. Waduh, sayang banget ya.
Evan Padahal kalau mereka Egy Messi ketemu sama Messi asli kan Messi Egy. Egy dijulukin Egy Messi dijulukin Messi Egy enggak? Kita juga bingung kenapa Egy Maulana Fikri itu nggak dipanggil. Iya ya. Apakah performa dia itu menurun gara-gara masuk ke Liga Indonesia? Itu tapi belum tentu karena kan dia kan muda kan di luar kan. Enggak, sekarang dia di Dewa United. Oh, oke. Tapi performanya bagus itu gue denger di Dewa ya. ya Iya di Dewa. banyak lah isu-isu mengenai sepak bola pemain sepak bola di Indonesia ini gitu. Tapi lumayan itu Egy itu ngacak-ngacak juga tuh kidalnya kan. Kidalnya itu ngacak-ngacak. Tapi dia kidal ditaruh dia sebelah kanan. Iya kan? Kemudian nusuk ke jantung tuh area wilayah kotak penalti itu. Iya. Cuman baru nendang ke kaki kiri. Di finishingnya kurang. Di finishing. Oke. Yang kita harapkan itu pemain punya skill finishingnya Jago ya. Tapi ini Sintayong punya PR lah ya untuk mengawinkan mereka ini yang pasti dari luar nih PR-nya lumayan. Apalagi ya balik lagi ke komunikasi ya. Komunikasi antara pelatih sama pemain ini harus bagus kan gitu kan. Apalagi kan pemain naturalisasi kan ada yang dari Belanda, ada yang dari Belgia kan ini juga. Mudah-mudahan lah setidaknya beliau itu punya komunikasi bahasa Inggris ya. Iya. Kapan rencana Argentina itu? Bentar lagi ya? Bulan 19 Juni. Bulan ini. Juni. 19 Juni. Kalian nonton nggak? Kalau tiketnya nggak mahal. Saat isunya kan tiketnya mahal. Balik modal juga kan? Oh gitu. Jadi gini. Berapa isunya? Ini nih apa? Gue punya isu Data. tiket Berapa itu? Tiketnya itu isunya yang kategori 2 ya, itu di 500.000, kategori 1 800.000, VIP Timur 2 juta, VIP Barat 2,5 juta, VVIP 3,5 juta. Wah penting itu. Ini estimasi lebih ya, masih Tapi belum konfirmasi. Iya betul. Ingat banyak sekali yang mau nonton. Pasti penuh lah ini GTK. Pasti penuh. Pasti penuh kalau Messi main. Iya. Ya berharap jangan ada inilah calo lah. Karena mengingat kalau udah ada calo pasti gede, Betul. langsung di berapa kali lipat gitu. Jangan ya, jangan beli sama calo lah. Langsung aja ke resminya gitu. Di PSSI. Biar seru juga sebagai penonton Indonesia kan, euforianya kan. Apalagi penonton Indonesia kan sampai bendera panjang-panjang itu joget-joget gitu kan. Pasti kaget tuh orang-orang Argentina. Ini sebenarnya ini lawan Argentina itu Om. Ini untuk kan Piala Dunia U20 kan dibatalkan. Uji mental ya. Sebagai Obat perindu lah ya. Obat perindu. Kan Piala Dunia U20 kan gagal ya diselenggarakan di Indonesia kan. Iya benar. lebih tepatnya untuk mengobati rasa sakit Piala Dunia yang gagal diselenggarakan di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi memang ya kita harus nonton nih. Kita cari tiket ya. Iya. Kita harus jual tiket ini. Ini berpotensi cepat habis loh. Ya, cepat habis. Tapi di sini kita ada kekhawatiran, Pak. Apa itu? Kekhawatiran kita ini akan Stadion GBK isunya akan dipakai oleh partai. Dengan beringati ya. Itulah. Gampang itu. Bukan masalah gampang elitnya, bukan masalah gampang itu. Kita belajar dari konser Blackpink ya. Konser Blackpink kan itu ramai banget kan ya. Iya. Terus habis konser Blackpink kan kondisi rumput itu kan gusam, kering. Apalagi kan dulu kan persiapan waktu Piala Dunia kan ya. Itu kan perawatannya hampir 2 minggu kalau nggak salah. Nah ini harus pemerintah harus segera melihat dan merawat lah ya. Jangan sampai kualitas rumputnya jelek kan gitu ya itu ya. Kalau bertabrakan soal jadwal waktu memang bagusnya bola duluan dibandingkan partai duluan. Karena mengingat khawatir ya sampah berserakan mana-mana segala macam ya, Rumput pasti akan. kualitas rumput. Kita mengkhawatirkan kualitas rumput sih. Nanti kalau kualitas rumputnya jelek, kemungkinan Manchester City mau main. Nggak akan main. Tapi gua pikir ini
elit-elit partai politik juga dapat memaklumi lah itu nanti lebih bisa ditunda lah ya, karena ini ajang yang jarang kita dapat begitu, ajang yang diterobos oleh PSSI untuk tembus masuk komunikasi sama Argentina kan ini luar biasa menurut gua. Walaupun kita nggak bahas soal anggaran ya, kan dari mana supernya gitu. Kami mah nggak peduli, yang penting ada Messi main aja. Tapi nonton di TV aja senang loh. Betul. Nonton di TV aja udah senang gitu ya kan. Oh dia lagi main di Indonesia deh gitu. Dia kan pertama kali Messi main tuh waktu di Singapura ya, Santi kan. Oh betul, iya. Dia itu pertama kali dia main di Singapura ya kalau nggak salah PSG gitu. Oh, menang berapa itu? Nggak tahu ya. Itu kan tur pramusim. Oh, Tur. Iya. Kan. Oh iya. Terus juga kan GBK kan mau diajuin untuk itu tur musim. Jadi kita mendatangkan PSG, kita mendatangkan Real Madrid untuk main. Iya ya waktu itu ya. Ini manggil Argentina berapa nih manggil Argentina? Isu pun sih. Kalau menurut di media Amerika Serikat ya, itu kisaran 74 miliar. 74 miliar. Karena kan Argentina kan tahun kemarin kan juara, jadi naik untuk iya betul. Kalau efek itu juga ya, sangat itu. Iya, ngaruh 74 miliar. Lumayan. Lu beli tempe dapat berapa truk gitu. Tapi kan PSSI kan nggak bermasalah. Iya. Gua sukanya itu tuh statement dari Erick Thohir PSSI. Kita nggak usah ngomongin soal anggaran dari mana. Tapi kita ngomongin bagaimana cara pembentukan mental para pemain kita. Itulah PSSI yang sekarang yang dipegang oleh yang ngerti sepak bola. Iya. Kita kan dulu pernah megang Inter Milan kan. Iya. Dan lagi punya klub ya. Jaringan pertemanan kan banyak. Iya. Nah, itu juga jadi bahan dia buat belajar kan. Oh, gue punya pengalaman kan. Gue punya pengalaman. Makanya pernah di TikTok sebelum final SEA Games, dia kan ceramah dulu tuh kepada pemain-pemain itu kan, memberikan motivasi. Cara memberikan motivasinya tuh udah tajam banget, keren banget, makanya semangatnya luar biasa kan. 5-2 lagi kan. Udah dikasih ya. Dikasih 21 kalau minta gitu. Suak makanya sih. Aduh. Ya wis lah, sebenarnya kita masih banyak lagi membahas tentang yang masuk ke wilayah-wilayah anggaran, tapi kami belum mau masuk ke sana. Karena ya kita mah bodoh lah anggaran berapapun ya. Yang penting kan kita bisa melihat Messi. Sejarah loh. Melihat pemain juara dunia datang ke Indonesia. Siapa kira-kira orang yang bisa naik LinkedIn nanti? Entah saja sih dia buat nih. Tackling nanti dulu. Backnya kayaknya. Back kita kayaknya bisa. Ya mudah-mudahan Pratama Arhan sama Akan Bagus itu saling bekerja sama saat pelemparan bola maksudnya. Ya. Rekornya jauh banget ya. Mudah-mudahan bisa lah kembali di situ kan. Tinggi lagi ya. Gue berharap sih gini, Mas. Di Argentina kan ada pemain Chelsea ya. Siapa? Enzo Fernandez. Oke. Itu gelandang serang Argentina ya. Oh. Di kita tuh punya kiper Nadeo. Oke. Nadeo tuh mirip dengan Kepa. Iya benar. Chelsea. Gue berharap gini, Nadeo dipanggil, Nadeo jadi starter, kiper utama. Ketika salaman, lo Kepa. Enggak nanya kayak itu ke Nadeo, lo Kepa. Lu kembaran ya. Itu pasti Enzo Fernandez pasti akan berangkat itu Kepa. Gue yakin banyak karena 11-12 gini. Tapi sayangnya dia tuh nggak dipanggil sayang. Iya. Ya memang balik lagi banyak pertimbangan dari coach lah, Yon dan manajemen lainnya lah. Gitu. Soalnya kan isunya kan kayak nggak dipanggil itu kayak siapa pemain Persija itu? Si Ronaldo. Bukan siapa? Persija. Ya itu ada beberapa pemain yang nggak dipanggil aja itu. Sebenarnya itu menurut isu di media sosial kan menggantikan yang naturalisasi gitu. Kayak Sepe Tama, kayak Santi Wells kan baru pertama kali main. Ya otomatis itu
apa mengurangi slot apa namanya sama pemain lokal. Maksudnya gantian lah. iya Iya. Kita kasih jatah dulu si sih. kesempatan Tapi gue pernah baca memang salah satu tujuan STY juga waktu itu ketika dia diangkat jadi coach, jadi pelatih, dia memang mau mengambil kembali para pemain Indonesia yang bermain di luar. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu misinya juga gitu, dan mungkin ada strategi lain gitu kan untuk memotivasi yang lokal. Oh ini orang ini mainnya di luar, itu mungkin ada juga analisa ke sana. Nah namun harapan yang di lokal ya kalau bisa mau semuanya lokal lah gitu, ya kan? Ya mungkin dia punya strategi itulah. Ya. Jadi tanpa terasa waktu sudah 30 menitan ya, 30 menit dan lebih ya. Ada pesan dan pesan ini Dari gue ya. sekalian closing statement. Untuk para pemain timnas Indonesia yang nanti bakal diturunkan oleh Coach Sintayong, pesan gua kita tempur aja dulu, bermain semaksimal bermain semaksimal mungkin, kasih tontonan yang menarik untuk pecinta sepak bola Indonesia dari penjuru dunia. Oh iya, Benar. Iya. Biar apa? Biar kita nontonnya nggak bosen. biar sponsornya juga semakin dekat Iya. Jadi pesan gua semangat aja berjuang. Jangan kita lihat lawan kita ini juara dunia. Yes. Kita juga baru juara, bos. Yes. Juara SEA Games gitu. Iya. Betul. Jadi tanamkan mental yang menggebu-gebu gitu. Bakar semangat gitu. Walaupun lawan Argentina, lawan aja dulu. Kalah menang mau urus belakangan, yang penting kita main cantik. Iya. Gitu. Yang penting neckling Messi. ini jangan sampai cedera ya. Iya, disomasi nanti. Kalau berani nyederain Messi, bakal dicari lah sama orang-orang Argentina, Sama netizen. Sebenarnya ini negara-negara Asia yang lain seperti Thailand, Vietnam itu pada sirik ke kita karena bisa mendekatkan Argentina. Apalagi kan negara Kenya kemarin itu waktu kita timnas Indonesia mengundang Kenya itu dia menolak karena ranking FIFA kita kan 145 ya, sejauh dengan Kenya. Dan apa ya namanya? Harapan kita apa nih Pak Ilham kepada para pemain atau STY Sintayong sambil closing statement? Ya, ya kita yakin kok. Yakin ya? Duduk Indonesia itu kita yakin Indonesia itu bisa bermain ya cantik lah, minimal kita bisa membobol 1 gol lah minimal gitu kan. Walaupun kita tidak berharap menang, kita yakinkan untuk Indonesia itu bisa bermain cantik lah minimal. Iya. Dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya gitu. Sebenarnya ini juga kan kita menguji mental ya. Mental juara kita kan kemarin SEA Games. Ada lagi nggak mental? Iya, takut drop ya kan low. karena lawannya juara di situ juara dunia dan ada pemain terbaik di dunia. Iya. Mudah-mudahan lah pemain timnas kita tidak tidak grogi dan pengennya mau foto sama Messi. Jangan begitu pikirannya. Yang penting fokus. Iya benar. Kalau perlu diupayakan biar Messi yang minta foto sama dia. Gitu, Oke, masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita obrolin ya, tapi mengingat waktu sudah cukup panjang juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.